Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Habis nonton video ini, boleh banget lur, kalian geledah-geledah video-video di channel ini. Barangkali kalau kalian tertarik, bisa di subscribe. Tenang lur, gratis kok lur. Udah siap nonton? Setelah beberapa kali di segmen Rustic kita bahasnya tentang makhluk halus, kali ini kita bahasnya tragedi yang jadi salah satu tragedi kelam di Nusantara dan bisa kita ambil pelajarannya lur, atau sisi positifnya. Kalau dihitung-hitung berarti ini konten tragedi yang keempat di segmen Rustic lur, yang kronologi akhir kisah Juru Kunci Merapi, kisah Gerbong Maut, tragedi Perang Sampit, dan ini tragedi Python. Iya bener 4 lur. Sesuai judulnya nih lur, tragedi Python. Tapi sebenarnya kejadiannya ini tuh nggak pas di kecamatan Pythonnya lur, melainkan di kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Tapi orang-orang itu lebih mengenalnya dengan tragedi Python. Ya soalnya kalau Python itu memang lebih terkenal sih lur. Apalagi di sana itu ada PLTU-nya. Dan jalan ini pasti kalian lewatin kalau kalian melakukan perjalanan darat dari Banyuwangi ke Surabaya lewat Baluran ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ke Banyuwangi itu ada dua jalur. Yang pertama itu bisa lewat jalur Baluran, dan yang kedua itu bisa lewat Alas Gumitir. Ya, daerah sana lagi. Entah kenapa lur, aku tuh selalu tertarik buat ngulik-ngulik kisah-kisah misteri di daerah sana. Ya memang banyak misterinya sih lur. Soal tragedi kali ini kita bahas lebih detail kronologinya. Kisah ini awalnya dari perjalanan tur wisata Sekolah Yayasan Pembina Generasi Muda atau Yapemdas 1 Sleman. Ya tur ini tuh kayak karya wisata kalau habis ujian kelas 12 gitu lur. Reward kalau kita tuh habis ngerjain ujian bertubi-tubi. Yang rasanya tuh kenikmatannya berlipat-lipat pokoknya. Aku tuh dulu kalau karya wisata tuh tempatnya itu mulu. Kalau nggak Jogja, ya Malang. Pengen banget gitu lur. Sesekali karya wisatanya itu ke Bali. Soalnya zamanku kalau ada sekolah yang ngadain karya wisata ke Bali itu udah wah banget ya, walaupun sekarang udah bisa ke Bali sendiri sih. Sombong. Oke, aku ulangi lagi ya. Nah, ini tuh turnya atau karya wisata Sekolah Yapemdas 1 Sleman, Yogyakarta lur. Bedanya ini tuh turnya kelas 11. Jadi bukan kelas 12 kalau habis ujian gitu ya. Yang destinasinya itu ke Bali. Pas menjelang keberangkatannya ya semuanya berjalan normal. Pada euforia tuh kan. Namanya juga mau jalan-jalan. Dan mereka ini berangkatnya pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2003 lur. Jadi tragedi ini tuh udah lama banget. 17 tahun lalu. Aku pas itu masih kelas 4 SD lur. Lah pas itu kamu umur piro? Tapi lur, pas mau berangkat, orang tua salah satu siswa yang inisialnya SP itu punya firasat buruk lur. Dia ngelarang si SP buat gak usah ikutan tur tadi. Tapi si SP ini yang ngotot. Lagian perginya juga bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dan si SP ini berusaha banget tuh buat ngeyakinin ibunya, gak usah khawatir, aku pulang hari Kamis bu. Nah udah tuh akhirnya ibunya SP nggak berhasil menahan anaknya. Dan ya udahlah, Bismillah aja, semoga anaknya selamat gitu kan. Dan firasat buruk nggak cuma dirasain oleh ibunya si SP lur, melainkan dalam rombongan tur tadi itu ada siswa yang kembar lur. Sebut aja inisialnya RN dan RT. Nah ceritanya si RN dan RT pas berangkat ini mereka satu bis lur. Tapi perjalanan mau pulang, si RN ini nyuruh kembarannya yaitu si RT buat pindah bis. Dengan dalih si RN ini pengen duduk sama teman sekelas yang lainnya. Jadi sebenarnya tur ini tuh nggak cuma satu bis aja lur, melainkan ada 3 bis, yaitu bis nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah di momen si saudara kembar ini kalian coba inget-inget ya, bahwa RN nyuruh RT buat pindah. Apa yang terjadi dengan si saudara kembar ini? Terjadi apa ya kira-kira? Pas berangkat dari Sleman ke Bali, bis nomor 1 dan nomor 2 ini bisa dibilang lancar-lancar aja ya. Tapi nggak demikian dengan bis nomor 3 lur, yang katanya apes mulu dan mengalami banyak kendala. Mulai dari kaca depan bisnya itu pecah 2 kali, kesangkut kabel listrik, kok bisa ya, mogok, dan lain-lain. Nah udah tuh, pas sepanjang mereka liburan itu mereka happy-happy kan, secara ya liburan gitu loh. Dan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2003, ceritanya mereka ini mau pulang dari Bali ke Sleman. Setelah siswa-siswa tadi itu senang
seneng-seneng happy-happy gitu kan di Bali. Mereka mikir, waktunya istirahat, pas buka mata paling juga ntar nyampe Sleman. Tapi yang namanya perjalanan hidup seseorang itu nggak ada yang tahu ya lur. Rombongan bis ini setelah nyeberangin Selat Bali, mereka pakai rute Banyuwangi, Baluran, Situbondo, alias lewat jalur utara yang sebenarnya terkenal mistis dan ada urban legendnya. Tapi ada kaitannya apa enggak dengan tragedi ini tuh aku nggak tahu ya lur. Buat yang mau tahu ada apa di jalur ini, bisa kalian tonton di video-videoku yang sebelumnya. Ada video tentang kisah penumpang misterius suatu dodol dan video tentang tempat-tempat terangker di Banyuwangi. Oke, tapi kalian bisa tonton setelah nonton video ini sampai selesai ya. Pas nyeberangin Selat Bali, bis nomor 1 dan nomor 3 ini keluar terlebih dahulu lur. Dan bis nomor 2 ini keluar paling terakhir dari feri penyeberangan. Pas sudah sampai Banyuwangi, bis nomor 1 dan nomor 3 ini melaju cukup kenceng lur. Dan bis nomor 2 ini selisih jaraknya agak jauh dengan bis nomor 1 dan nomor 3. Oh iya, sekedar tambahan. Sang saudara kembar tadi yang aku ceritain di awal tadi, yaitu si RN, dia ada di bis nomor 2 ya lur. Sedangkan kalau saudara kembarnya yaitu si RT, itu entah di bis nomor 1 atau nomor 3 itu nggak diceritain secara detail. Nah, ketika bis ini ngelewatin jalur sepanjang Banyuwangi menuju Surabaya, terjadilah tragedi yang sangat memilukan. Tebak, kira-kira bis nomor berapa yang mengalami tragedi memilukan ini? Bis nomor 3? Salah, melainkan bis nomor 2 yang berisi 50 siswa, 2 guru, 1 sopir, 1 pemandu wisata, dan 1 kenek, yang berarti totalnya ada 55 orang dalam bis nomor 2 ini. Tragedi ini bermula pas bis nomor 2 ini ngelewatin tanjakan di kawasan Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Situbondo. Tepatnya setelah adzan Isya berkumandang, terjadilah tabrakan bis nomor 2 dengan truk kontainer yang melaju dari arah berlawanan. Para siswa langsung ngejerit dan nangis ketakutan lur. Dan mereka ini lari ke arah pintu belakang. Kenapa pintu belakang? Soalnya pintu depannya ini kejepit sama badan truk lur. Tapi pintu belakang tadi belum sempat kebuka, tiba-tiba bis nomor 2 tadi dihantam lagi sama truk tronton yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Alias bis tadi itu kejepit 2 badan truk gede lur. Dan semua pintunya macet nggak bisa dibuka. Alhasil penumpang bis tadi itu kejebak di dalam. Bayangin deh, kondisinya di dalam bis itu pasti udah nggak karuan banget. Udah panik, takut, pokoknya mencekam banget lur. Dan hal ini semakin diperparah sama kemunculan percikan api yang muncul dari tangki truk kontainer minyak dan ngerembet di sekring listrik bis. Dan tiba-tiba api tadi makin lama makin jadi kobaran api yang besar lur. Akhirnya seluruh penumpang yang ada di dalam bis tewas terpanggang api lur, kecuali kenek dan supir doang yang selamat. Soalnya berhasil mecahin kaca bis bagian depan. Dan sebagai tambahan informasi aja nih lur, di tahun 2003 itu bisnya nggak kayak sekarang lur. Dulu nggak ada pemecah kaca sampingnya, jadi kalau pintunya macet ya nggak bisa mecahin kaca lur. Terus juga nggak ada alat pemadam kebakarannya. Ironisnya lur, bis nomor 1 dan nomor 3 yang udah jauh melaju di depan nggak ngerti kalau bis nomor 2 ini mengalami kecelakaan hebat lur, yang akibatin hampir seluruh penumpang bis nomor 2 itu tewas. Dan warga sekitar yang melihat kecelakaan itu nggak bisa berbuat apa-apa lur, nggak berani nolong juga lah, soalnya kobaran apinya itu tadi gede banget. Terus nggak ada alat yang memadai buat madamin api. Dan warga-warga tadi cuman ngelihat penumpang-penumpang di dalam bis tadi itu mati satu persatu lur, ngedenger jeritan-jeritan mereka minta tolong, ngelihat geliat tubuh mereka terpanggang api lur. Terus ada tangan-tangan yang memukul-mukul jendela buat berusaha keluar dari bis, yang akhirnya sia-sia. Bayangin deh, kalau kalian jadi saksi hidup pas kejadian itu, ngeri banget lur. Ngeliat puluhan orang itu menemui ajalnya satu persatu, dan warga-warga tadi itu cuma bisa ngehubungin rumah sakit buat ngevakuasi korban-korban kecelakaan tadi lur. RSUD Situbondo lah yang jadi pelarian korban-korban tadi lur. Dan RSUD Situbondo tadi nggak bisa memuat jenazah yang begitu banyak. Jenazah-jenazah tadi cuman dibaringkan di lorong rumah sakit dan disekat pakai balok es biar jenazah tadi nggak membusuk, sambil nunggu 54 ambulan datang ke RSUD Situbondo. Dan 54 ambulan tadi pergi beriringan buat mulangin jenazah-jenazah tadi ke Sleman, ke keluarganya masing-masing lur. Kebanyakan korban jasadnya itu mengenaskan banget. Mereka gosong terpanggang, bahkan ada yang hancur, bagian tubuhnya hilang, dan bahkan sampai ada yang nggak bisa dikenali. Karena ya saking hancurnya jenazah tadi lur. Di masing-masing ambulan tadi dipajang nama dan foto ukuran 10R korban yang tewas, biar keluarga lebih mudah dalam mencari jenazah korban. Dan termasuk juga 14 jenazah yang nggak bisa diidentifikasi. Pada pukul 4.50 pada tanggal 9 Oktober tahun 2003, ke 54 ambulan tadi sampai di Sleman. Suasananya sangat mengharu biru lur. Banyak keluarga korban yang cuma bisa terdiam, dan banyak juga yang pingsan, nggak kuat menerima kenyataan kalau anaknya pulang wisata dalam keadaan mengenaskan. Menurut salah
salah satu konten misteri kisah tanah Jawa ngejelasin kalau ada sosok hitam besar yang ngikutin mereka sejak keberangkatan, yang bikin banyak kejanggalan di bis nomor 3. Nah, sosok tadi itu ketinggalan di penyeberangan lur. Pas bis tadi nyebrang ke Bali. Nah, pas mereka balik lagi ke penyeberangan tadi, sosok hitam tadi itu numpang ke bis terakhir yang nyebrang, alias bis nomor 2. Yang ngebikin bis nomor 2 tadi itu nggak bisa dilihat sama kendaraan lain. Makanya terjadi kecelakaan yang amat sangat naas tadi. Terus ada lagi, yang namanya pernah terjadi kecelakaan segede itu kan lur. Pastinya tempat bekas kecelakaan tadi jadinya spooky banget dong ya. Katanya, warung-warung di sekitar lokasi kejadian itu banyak yang nutup usahanya lur. Soalnya jalanan tadi itu rasanya nggak kayak biasanya. Auranya jadi nggak enak. Ya walaupun bangkai bis tadi itu udah dipindahin sejak tahun 2008, tapi ya tetap aja serem lur. Tanjakan Banyuglugor yang sebelumnya itu rame banyak warung di kanan kiri, jadinya sepi lur. Cuman ada pepohonan dan tanaman-tanaman liar. Kemudian, banyak pengguna jalan yang melintasi tempat bekas kecelakaan tadi sering dihantuin dengan adanya penampakan bis yang lampunya terang menyala dan isinya adalah penumpang siswa-siswa yang tubuhnya gosong dan hancur yang memandangi mereka dengan ekspresi datar. Ih, serem, merinding lur aku lur. Dan kejadian mistis nggak cuma terjadi di tempat bekas kecelakaan maut tadi, melainkan di sekolah mereka. Menurut penjelasan dari penjaga sekolah, pas penjaga ini mau ngecek ruang-ruang kelas dan gerbang nih lur, di kelasnya siswa yang jadi korban terbanyak sering kelihatan lampunya nyala di malam hari, nyala sendiri ya, soalnya lampunya ini udah dimatiin sebelumnya. Pas dicek, lah kok isinya siswa-siswa yang tubuhnya gosong dan hancur, sambil mereka ini minta tolong. Ya pastinya ngibrit dong si bapak penjaga ini, diliatin nama yang begituan. Beneran serem banget ya lor kalau ngebayangin ini. Serius, kejadian ini tuh pun jadi pelajaran buat kita. Jangan lupa berdoa kalau mau bepergian kemana-mana, baik jauh maupun dekat, biar terhindar dari makhluk-makhluk halus dan dijauhkan pula dari mara bahaya. Apalagi kalau kita tahu mau ngelewatin jalan-jalan yang terkenal mengerikan, contohnya jalur dari Banyuwangi ke Surabaya. Oke, menurut kalian kisah ini gimana lor? Serem banget kan? Jujur aku tuh pas bikin skrip ini nih kan malam hari. Nah aku tuh parno banget lor. Soalnya ya kebayang banget gitu loh. Situasi yang naas banget gitu lor. Nah buat warga Situbondo yang pernah tahu kisah ini, bisa kalian tulis juga cerita versi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dong absen di kolom komentar. Seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di-share atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur. Bismillah dulu lur.